Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Gilira Kaciwi dari kelas 12 MIPA 6, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan guna untuk memenuhi tugas ujian praktek kelas 12 mata pelajaran biologi. Untuk selanjutnya, teman-teman harus mengetahui apa toh itu Kingdom Plantae. Nah, Kingdom Plantae itu biasa disebut dengan istilah dunia tumbuhan. Nah, pada Kingdom Plantae itu dibagi menjadi 4 diviso. Untuk yang pertama yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Untuk yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pada Spermatophyta itu dibagi menjadi 2 subdiviso, yaitu yang pertama Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, kita nanti akan membahas tentang Angiospermae atau biji tertutup. Nah, Angiospermae itu dibagi menjadi 2, tumbuhan dikotil dan monokotil. Mungkin teman-teman sudah tidak asing kan dengan tumbuhan dikotil dan monokotil. Tapi sebelum kita melakukan pengamatan, kita harus mengetahui ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, saya akan menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, untuk tumbuhan monokotil, ciri-cirinya untuk yang pertama, akarnya berupa akar serabut. Untuk yang kedua, tulang daunnya sejajar. Dan untuk yang ketiga, batang tidak berkambium. Untuk ciri-ciri yang lainnya, teman-teman bisa mencari referensi ya. Untuk selanjutnya, ciri-ciri tumbuhan dikotil. Yang pertama, akarnya tunggal. Untuk yang kedua, batangnya berkambium. Ya, pokoknya itu kalau tumbuhan dikotil itu kebalikannya tumbuhan monokotil. Teman-teman bisa mencari referensi lagi untuk ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil ya. Di sini saya akan mengamati 4 contoh tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Di antaranya ada tumbuhan padi, ada tumbuhan jagung, ada tumbuhan pepaya dan juga mangga. Nah, untuk yang pertama kita akan mengamati tumbuhan jagung. Dimulai dari akarnya. Saya sudah mempunyai contoh gambar akar jagung. Ini teman-teman bisa lihat bahwa jagung ini mempunyai akar serabut. Sistem perakarannya itu bisa sampai 8 meteran. Nah, tapi sebagian besar jagung ini bisa berakar sampai 2 meter saja. Untuk selanjutnya kita ada gambar batang dari jagung. Nah, jagung itu memiliki batang tegak dan beruas. Batangnya tidak berkambium dan batangnya terbungkus oleh pelepah-pelepah daun. Nah, untuk selanjutnya kita ada gambar daun dari jagung. Nah, daun jagung berbentuk memanjang dan tulang daunnya itu sejajar dengan ibu tulang daun. Selanjutnya ada gambar bunga dari jagung. Lah, bunga dari jagung itu mempunyai 2 bunga, jantan dan betina. Ini adalah bunga yang betina dan ini adalah bunga yang jantan. Nah, jagung memiliki bunga jantan dan betina. Pada bunga jagung terdapat serbuk sari yang baunya khas. Selanjutnya kita ada yang terakhir ada biji jagung. Biji jagung disebut juga karyopsis. Biji jagung terdiri atas 3 bagian utama. Untuk yang pertama ada lapisan luar yang tipis. Untuk yang kedua, endosperm sebagai cadangan makanan. Yang ketiga adalah embrio. Yang kedua, kita akan membahas tumbuhan padi. Kita mulai dari membahas akar. Di samping saya ada contoh gambar akar padi. Nah, padi ini memiliki akar serabut. Bisa kita lihat bareng-bareng seperti ini ya, bentuk dari akar padi. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas batang dari tumbuhan padi tersebut. Nah, padi memiliki batang berukuran pendek
Terus pada batang padi itu terdiri atas rangkaian pelepah. Pertumbuhannya merumpun, satu batang 6 sukma. Jadi itu batang padi itu seperti batang dari jagung, kayak dilapis-lapisi, kayak saling melapisi gitu. Untuk selanjutnya kita akan membahas dari daun tumbuhan padi. Nah, ini di samping saya ada gambar daun dari tumbuhan padi. Padi memiliki daun yang sama jenisnya dengan jagung, bentuknya sejajar. Nah, kita lihat bersama bahwa tumbuhan padi ini memiliki daun yang sama, bentuk daunnya sama dengan tumbuhan jagung yang tadi ya. Terus selanjutnya yaitu bunga padi. Nah, bunga padi termasuk bunga telanjang dan mempunyai perhiasan bunga. Mungkin teman-teman gak asing ya dengan bunga padi ini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada biji dari padi. Biji padi bentuknya seperti bulir. Nah, biasanya ini disebut, teman-teman itu disebutnya tuh gabah. Ya, nanti digiling menjadi beras. Untuk selanjutnya kita akan membahas tanaman pepaya. Nah, di sini saya sudah punya contoh tumbuhannya langsung. Nah, kita bahas dari akarnya. Tumbuhan pepaya ini memiliki akar tunggang. Nah, kita bisa lihat bersama bahwa akarnya seperti ini. Terus kita bahas yang kedua yaitu batang. Batang pada tumbuhan pepaya ini berongga di dalamnya dan tidak memiliki kayu yang kuat. Kita bisa patahkan, tidak ada kayu yang kuat, tidak memiliki kayu yang kuat ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas dari daun. Pada daun tumbuhan pepaya ini memiliki daun tunggal dan permukaannya berjari-jari. Nah, kita lihat kan bahwa permukaan dari daun pepaya ini berjari-jari seperti ini sama. Nah, untuk selanjutnya kita membahas bunga. Berhubung di sini tumbuhannya tidak ada bunganya, nah saya sudah menyiapkan gambar dari bunga pepaya seperti ini. Pepaya memiliki bunga yang majemuk dan memiliki susunan tangkai. Nah, sudah terlihat kan seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas dari biji tumbuhan pepaya. Biasanya bijinya itu terdapat di dalam buah. Ini kan buah pepaya. Nah, bijinya terdapat di dalamnya. Bijinya itu berbentuk bulat dan isinya tuh banyak. Bijinya tuh banyak, terus berwarna hitam. Nah, yang terakhir kita akan membahas dari pohon mangga. Kebetulan saya sudah membawa pohon mangga, tapi yang baru bibitnya saja. Kita akan membahas yang pertama yaitu akarnya. Pada pohon mangga ini memiliki akar tunggang, jenis akar tunggang, dan jenis akarnya itu sama dengan pohon pepaya tadi. Ya, kita bisa lihat ya, teman-teman. Untuk yang kedua kita akan membahas batang dari pohon mangga. Nah, pada pohon mangga ini memiliki batang yang kuat, keras, dan tumbuh tegak ke atas. Ini berhubung baru bibitnya saja, jadi ini masih lentur. Nah, ini nanti kalau sudah besar, ini tuh jadi keras dan kuat. Kita bisa lihat. Terus untuk yang selanjutnya kita akan membahas daun. Bentuk daun pada tumbuhan ini ada bervariasi. Ada yang lonjong, terus agak meruncing. Terus ini permukaannya ada yang halus, ada yang kasar. Untuk yang selanjutnya kita bahas bunga. Berhubung tumbuhan ini masih bibitnya, belum ada bunganya. Di sini saya sudah membawa contoh gambar dari bunga tumbuhan mangga. Ini bunga dari tumbuhan mangga ini majemuk, tumbuh dari tunas, ujungnya terangkat.
bunganya berbentuk kerucut. Nah, ini berbentuk kerucut. Untuk yang terakhir, kita akan membahas bijinya. Biji pada pohon tersebut biasanya berada pada dalam buah. Lah, berhubung ini pohonnya ini masih kecil, ini saya sudah membawa contoh gambar dari biji mangga. Seperti ini. Biji mangga ini termasuk berkeping dua. Kita bisa tengok. Kita kalau habis makan mangga, bijinya kan seperti ini. Sudah tidak asing lagi. Dari pengamatan yang telah saya lakukan kali ini dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung adalah tanaman monokotil dan padi itu monokotil, pepaya itu dikotil dan mangga dikotil. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.